sehingga kelak di hari akhirat kita bisa dikumpulkan di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ibu-ibu udahlah nggak mau kerjain jaga diri, orang lain mau jaga diri juga ibu-ibu nggak bisa jagain segitunya, kan kesian saya, betul ya? Jadi sepakat ya untuk jangan ambil gambar. Tolong saya jangan ambil gambar, jangan ambil video, jangan ambil foto, jangan ambil video, begitu ya? Begitu ya, amanat dari saya untuk tidak ambil gambar, baik foto maupun video. Kalau udah terlanjur tolong dihapus. Kalau nggak mau dihapus juga gimana? Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, yuk kita sekarang mau bahas Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad ada fotonya apa enggak? Tapi kalau ditanya siapa orang yang paling banyak dicintai orang sepanjang zaman, siapa orang yang viralnya nggak habis-habisan, siapa orang yang viralnya nggak pernah habis, Bu? Siapa kalau bukan baginda kita Nabi besar Muhammad? Orang yang paling banyak disebutnya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tiap azan kita dengar nama Allah di situ. Selain nama Allah, nama lain yang kita dengar hanyalah nama Nabi besar Muhammad. Masya Allah, manusia paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Khairu man yamshi ala qadam. Sebaik-baik manusia yang pernah menampakkan kakinya di atas muka bumi ini adalah baginda kita yang kita rayakan maulidnya pada pagi hari ini. Terus kalau terhadap kita nih umatnya Nabi Muhammad kayak gimana? Ini ada qasidah, ada pujian kepada Nabi Muhammad, kita baca bareng-bareng, saya rasa semuanya hafal. Innal habib al-mustafa sesungguhnya Al-Habib baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia terkasih Al-Mustafa, manusia pilihan Allah SWT, Ghurafah, pemilik hati yang tidak tegaan kepada siapapun, Wadu wafa, dan pemilik kesetiaan. Ibu, dua sifat yang zaman akhir ini semakin langka. Dua sifat yang semakin waktu semakin menjadi jarang dimiliki oleh orang. Nabi Muhammad itu memiliki ra'fah, hati yang penuh kasih, hati yang pandai berempati kepada siapapun, hati yang selalu sayang kepada siapapun, wadu wafa, dan du wafa, pemilik wafa, kesetiaan. Nabi itu penuh kasih, penuh sayang terhadap siapapun, dari yang tua kepada yang muda, bahkan anak-anak. Nabi Muhammad itu penuh kasih sayang, baik kepada orang muslim maupun bahkan kepada orang non-muslim. Nabi Muhammad itu penuh sayang bahkan kepada
semuanya dapat kasih sayang yang merata dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan kepada para pendosa. Kalau Nabi sayang sama yang taat itu biasa. Orang tua nih sama anak yang taat gitu, sama dia sayang gitu, itu biasa. Tapi kalau bahkan sama anak yang durhaka, sama anak yang bandel, sama anak yang udah kelewat batas gitu, hatinya tetap penuh sayang, hatinya penuh cinta, nah itu juara. Itu juara. Teman-teman sering sekalian saya muliakan, biasa-biasanya ibu-ibu tuh tetap beda sayangnya antara anak yang taat kepada anak yang durhaka. Nabi Muhammad alaihissalam bahkan kepada yang durhaka dari umatnya, yang bandel-bandel dari umatnya, tetap aja disayangin Nabi Muhammad SAW. Datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad penuh dengan hawa nafsu. Dia lagi punya pacar. Dia sama pacarnya, dia pikir nih kalau sekarang saya datengin pacar saya nih, saya ajakin dia zina, dia gak bakalan nolak kan. Kami berdua sama-sama cinta, kami berdua sama-sama sayang, kami berdua hatinya sama-sama memiliki ambisi, sama-sama memiliki gairah, sama-sama memiliki keinginan antara satu sama yang lain. Cuman masalahnya kalau misalnya Nabi Muhammad gak ridho, kalau misalnya Allah, saya tahu ini kan perbuatan haram, kalau misalnya Allah murka, terus iman tercabut dari hati, abis itu saya mati, aduh gimana nih ya? Yaudah dah, biar enak zinanya pamit aja sama Nabi Muhammad. Biar kayaknya ngerjainnya tenang gitu, pamitan dah sama Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, Rasul, saya punya masalah nih Rasul, saya memerlukanmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul, saya tuh diajakin puasa, kenapa? Saya Rasul, kau ajakin pergi perang, siap saya. Saya Rasul disuruh sholat gitu, tahan saya Rasul, ayo dah kita sholat. Tapi Rasul, boleh gak satu aja deh Rasul? Satu aja, saya gak tahan Rasul. Kenapa begitu? Praktis lebih zina, bolehin saya zina apa Rasul? Izinkan saya untuk zina. Ini ya, saya bayangin aja nih, kalau modelnya yang didatengin ini yang melihat sesuatu hitam putih, ini halal, ini haram, gitu. Pokoknya jelas banget warnanya dah, nggak ada pink, nggak ada coklat, nggak ada krem, nggak ada abu-abu gitu, nggak ada warna pastel, gitu ya, nggak ada hijau dusty, nggak ada apa tuh namanya, biru monyet, bukan di biru kayaknya, apa sih, abu-abu. Oh iya lupa saya nggak warnanya monyet, mohon maaf nggak saudaraan. Teman-teman sekalian, ini kalau yang didatengin yang menganggap bahwa Islam itu hanya terdiri dari halal haram belaka, hanya terdiri dari boleh sama haram doang, wah ini pasti bakalannya nih, gak boleh nak, kamu gak tahu apa, neraka. Ini kayak ibu-ibu nih, banyak yang kalau nyuruh anaknya sholat bawa neraka mulu. Kok kelihatan tuh dari mukanya tuh, buruan sholat pakai ditang kaki. Anaknya lagi tidur gitu ya, cepetan sholat, kamu gak sholat neraka. Siap. Padahal ibu
muslim sekalian, yang saya dengar Nabi Muhammad itu ketika berkata tentang ibu tuh gak ada yang bawa neraka loh, bawanya surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Kebayang gak sih kalau kamu kemana-mana menyeret surga, alangkah ademnya kamu. Orang tuh bawa surga di mana-mana gitu, di bawah kakinya. Ibu ini, saya tuh tadi waktu kipas anginnya ini ditaruh sebelah sini, gitu kan ya, nggak ngadep saya gitu, kurang dingin. Ketika diginiin ngadep sama saya mulai berasa dingin. Ibu-ibu saya sekalian, kebayang nggak sih kalau ada AC di bawah kita, dingin apa nggak dingin? Dingin pasti. Bu, surga tuh kagak ada yang panas bu. Surga tuh seapa-apanya dingin, sejuk ibu-ibu saya sekalian. Itu surga. Jadi gak pas banget kalau ibu itu kemana-mana bawa neraka. Sebab neraka tuh panas. Nabi Muhammad bilang tentang kaum ibu, yang ada di bawah telapak kakimu adalah surga. Maka bawalah surga kemana-mana. Nah, salat yuk, biar kita masuk surga. Itu jauh lebih enak didengar bu, daripada ibu pupuk neraka mulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi nih Nabi nih, lihat bagaimana hati beliau yang penuh rafah, penuh rahmah, raufun rahim, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW, wabil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang mukmin Nabi Rauf, Nabi Rahim. Apa Rauf? Penuh kasih, hatinya gak tegaan. Rahim, Nabi Muhammad penuh sayang. Jadi Nabi Muhammad senyum gitu dengar pertanyaan pemuda ini. Nabi memahaminya. Nabi memahami gairahnya. Nabi memahami semangat mudanya. Nabi memahami darah mudanya yang bergejolak. Akan tetapi Nabi pun mengajaknya untuk berbicara secara rasio. Nabi Muhammad kemudian berkata padanya, kamu punya saudara perempuan, punya Rasul? Ibu punya. Ada Rasul? Kalau saudara perempuanmu dizina sama orang gitu, ada laki-laki zina sama adik perempuan, bagaimana perasaanmu sama laki-laki itu? Ya sebel mas ya Rasul, adik saya gitu dizina. Astagfirullah. Padahal dia mau zina. Ini cara Nabi Muhammad. Istilah orang zaman sekarang ini brainwash, cuci otak. Tapi ini cuci otak yang positif teman-teman. Otaknya beneran bersih gitu. Bukannya dicuci otak, diarahkan kepada yang lain, sehingga akhirnya kemudian otaknya bukannya bersih malah tambah keruh. Nyucinya nggak pakai air, nyucinya pakai debu misalnya, nyucinya pakai kotoran sapi misalnya. Nah itu kan bukannya malah tambah bersih, malah tambah kotor. Nabi Muhammad kasih tahu gitu, kalau ibu kamu nih satu hari ada laki-laki zina sama ibu kamu, sembarangan aja Rasul. Marah dia. Kata Nabi, oke, sekarang bayangin kalau kamu udah nikah, terus satu hari istri kamu dizina sama orang lain. Ya Rasulullah, aku gak akan biarkan dia hidup di atas muka bumi ini. Kalau satu hari kamu punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kamu ada yang zina sama dia, bagaimana perasaan kamu padanya? Ya Rasulullah, akan aku cari dia kemanapun, akan aku penggal dengan pedangku. Karena kan anak muda, darah muda begitu. Nabi kemudian tersenyum padanya dan berkata, maka nak perempuan yang kamu berzina dengannya
perempuan seseorang, anak perempuan seseorang, bisa jadi istri seseorang, bisa jadi juga ibu seseorang. Makanya walaupun kamu sama dia sama-sama suka, saudara laki-lakinya, bapaknya, anaknya, nggak akan pernah membiarkanmu, apalagi suaminya tidak akan pernah membiarkan. Jadi mikir juga ya, aku nggak pikir saya, tapi kan hati ini tetap, otaknya udah mulai bersih nih, tapi hatinya masih penuh gejolak. Apa yang dilakukan Nabi? Nah, kalau ini namanya syafaat. Kalau ini namanya syafaat. Nabi meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Didoain, doain. Ya Allah, angkatlah keinginan berbuat dosa dalam hati. Ya Allah, cabutlah segala dosa-dosanya. Ya Allah, angkat jauh-jauh tali setan dari hatinya. Ya Allah, bersihkan hatinya hingga ia pantas kau turuni hujan rahmatmu. Ya Allah, bebaskan dia dari jeratan hawa nafsunya. Ya Allah, terus didoa-doain sama Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini bercerita, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wazina abghadu mabghudin indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan perbuatan zina adalah perkara yang paling aku benci dan jijik di atas muka bumi ini. Gak akan pernah mau saya berdekat-dekat dengan perbuatan zina. Ini syafaat Nabi Muhammad. Ustazah, masih adakah syafaat itu sekarang? Tentu. Masih bisakah Ustazah ada tangan Nabi Muhammad diletakkan di dadaku, sehingga dengannya Allah mengangkat segala keinginan-keinginan berbuat dosa? Ustazah, masih bisakah tangan Nabi Muhammad diletakkan di dadaku, mengangkat darinya segala kebencian yang selama ini menjeratku? Masih bisakah? Sehingga sekalian, secara fisik tangan Nabi terletak di atas dadamu sudah tidak mungkin lagi. Akan tetapi sirrul yad, akan tetapi makna dari Nabi meletakkan tangannya, yaitu memberi syafaat dan mendoakanmu di sisi Allah, sehingga dengan doa Nabi Muhammad yang tersampaikan tulus untukmu, Allah menjadikan hatimu bersih waktu demi waktu. Allah mengangkat darimu keinginan berbuat dosa, Allah mengangkat darimu segala kebencian, Allah mengangkat darimu cinta yang berlebihan terhadap apapun dan siapapun yang tidak halal bagimu. Sangat mungkin sebab wafina Rasulullah, Allah bilang bersama dengan kalian ada Nabi Muhammad. Wafikum Rasulullah, di antara kalian ada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, azizun 'alaihi ma 'anittum min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, sebab kita memiliki kecenderungan untuk suka kepada yang sejenis kita, sesama manusia. Sesuka-sukanya kita sama binatang, kita gak bakalan senang, gak bakalan cinta. Suka doang, cinta mah kagak. Ada
agak normal namanya. Sesuka-sukanya kita, tetap aja beda antara kita sama para malaikat, tetap beda antara kita dengan bangsa jin misalnya, tetap beda teman-teman. Karena yang kemudian biar mudah kalian cintai, Allah bilang min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Termasuk di antara musibah, bahkan yang paling besarnya adalah musibah dosa. Berat bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ikut susah memikirkan dosa-dosa kita, teman-teman. Karenanya syafaat itu masih selalu ada. Maka siapapun dirimu ingin terjauh dari dosa-dosa, siapapun dirimu yang merasa ada dosa yang selama ini menjerat dirimu, kamu tahu itu haram, tapi kamu lagi dan lagi mengerjakannya, kamu tahu itu dosa, kamu ingin untuk tidak mengerjakannya, kamu ingin meninggalkannya, dan kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya, namun kamu kembali jatuh lagi dan lagi kepada dosa tersebut. Deketi Nabi Muhammad, carilah rahasia dari tangan Nabi Muhammad, carilah syafaat Nabi Muhammad, agar ada doa Nabi Muhammad tertuju padamu, hingga dengan mudah kamu merasakan kemudian ternyata tidak sebegitu sulit meninggalkan dosa tersebut. Apapun itu dosa, apapun aja bentuk dosanya. Misalnya saya tuh suka nggak tahan kalau lihat suami bawaan pengen marah loh. Ada pejuang kesalehan istri. Saya lagi mikir gini, hashtagnya nih, ya istri salehah gitu kan ya. Pengen jadi istri solehah ternyata nggak gampang ustazah. Ya Allah, ya Allah. Kalau udah habis pergi pengajian kayak gitu. Tapi begitu minta duit kagak dia kasih, ya Allah ustazah. Tensi saya naik ustazah. Kolesterol, asam urat, kambuh semuanya dah. Masya Allah. Gimana ya biar bisa sabar ngadepin suami? Gimana ya biar gak selalu omelan gitu yang keluar dari lisan saya? Gimana nih ustazah biar saya bisa jadi istri yang saleh? Deketi Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innahu rahmah wa rafah, karena Nabi Muhammad itu hatinya penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad itu hatinya penuh empati. Bersolawatlah padanya, ucapkan salam padanya, kemudian katakan padanya, wahai Rasulullah, saya umatmu. Lihatlah saya Rasul, begitu sulit untuk jaga diri ya Rasulullah, begitu berat untuk menjadi istri yang salehah seperti yang kau sampaikan wahai Rasul. Dan saya takut kalau saya terus-terusan begini, saya takut di akhirat saya tidak dapat berada di belakangmu ya Rasulullah. Saya takut jika saya terus-terusan seperti ini, bukan surga tempat kembali saya. Saya takut jika di akhirat nanti Allah tidak izinkan saya memandang wajahmu. Aku tidak layak untuk menjadi orang-orang yang bersanding denganmu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah agar saya dimudahkan menjadi istri yang salehah ya Rasulullah. Begitu. Adik-adik
terasa begitu sulit untuk menjauhi zina, untuk menjauhi pacaran sebelum halal. Halal itu dimulai dengan akad deh. Selagi belum tersampaikan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil malil madhkur, sebelum orang-orang di sekeliling mengucapkan kata sah, artinya kamu belum halal baginya. Selagi belum halal, maka semua jenis hubungan hati, apalagi hubungan badan, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Saya emang gak ngapa-ngapain Ustazah, cuman hati aja nih Ustazah, ya ampun. Mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, lihat makanan ingat dia, lihat tempat tidur ingat dia. Kenapa tuh? Dia tukang makan, tukang tidur. Teman-teman sering sekalian yang saya muliakan, hati-hati, hati-hati. Kenapa Ustazah perlu hati-hati? Ma khala rajul wa mar'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Yang bilang ini siapa? Nabi Muhammad berpesan kepada adik-adik sekalian. Ustazah, sekarang yang pacaran bukan cuma adik-adik, tahu Ustazah. Istri Ustazah udah punya suami, masih juga deketin laki orang. Wah, ini sih level dosanya lebih tinggi lagi nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bilang gak berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Saya bisa jaga hati kok Ustazah, saya bisa jaga diri kok Ustazah. Jangan teman-teman, kamu merasa kamu bisa jaga hati, kamu bisa jaga diri. Saya gak yakin. Saya gak yakin. Sebab para ulama mengatakan, wa in kanat Rabi'atul Adawiyah wa in kana Hasan al-Basri, meskipun andai laki-lakinya adalah Hasan al-Basri, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, dan perempuannya adalah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan ahli ibadah di jalan Allah. Kalau berduaan yang ketiganya tetap apalagi kamu. Gaya amat. Jangan percaya sama dirimu, jangan percaya sama hatimu. Daripada kamu percaya sama diri kamu, percaya sama hati kamu, lebih baik percaya sama Nabi Muhammad. Fa innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab semua ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar dari dirinya sendiri. Kamu percaya diri dikuasai hawa nafsumu. Nabi Muhammad, semua ucapan yang keluar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah, percaya aja sama Nabi Muhammad. Berdua-duaan bukan mahram, yang ketiganya adalah syaitan. Tapi kami sudah mau menikah Ustazah, teman-teman seribu sekalian. Mau menikah artinya kan belum. Kamu gak pernah tahu nasibmu kayak gimana. Gak pernah tahu apa ceritanya. Yang udah pesen gedung, sebar undangan, kemudian batal. Gak pernah tahu apa kecelakaan merenggut nyawa seorang suami di perjalanan menuju ke pelaminan. Ada begitu banyak hal yang kamu gak pernah tahu pasti dengan nasibmu yang akan ke depan. Yang udah pasti aturan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi. Lagi pula ya, kalau dari awal-awal sebelum menikah setannya sudah kamu libatkan, kamu pikir bisa dengan gampang mengusir setan sesudah pernikahan? Ini dari awal-awal nih. Tiap kali kamu ketemu sama dia, kamu teleponan gitu, "Kabar sayang?" "Iya baik, kalau kamu apa kabar?" "Selagi kamu baik, aku baik juga." Udah teleponan sejam, terus dia bilang, "Aku udah ngantuk nih, kamu tidur dong, kamu dulu aja. Kamu aja yang tutup, kamu aja. Kamu aja, sampai subuh." Itu sepanjang waktu kalau kamu lihat tuh ada setan itu di telinga kamu. Sepanjang waktu tuh. Kalau kamu tahu ada setan di hadapan kamu tuh, setan terus-terusan kamu panggil tiap kali kamu telepon tuh setan lagi kamu panggil. Tiap kali kamu pacaran ketemuan, setan tuh lagi kamu panggil, "Tan sini tan, kita ada perlukan." Gitu. Udah nih tiap hari nih sama setan. Maka setannya kan bilang gitu kan, "Gak apa-apa, cuma pegangan tangan doang, gak apa-apa." Pegangan gitu kan. Habis itu lama-lama senderan doang, gak apa-apa. Zina enggak, senderan doang. Kesian kan dia tuh kan habis ngadu kayak begitu senderan. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti step by stepnya setan. Tuh setan kerjaannya kayak gitu tuh. Dari yang nggak apa-apa, cuman janjian, nggak apa-apa, cuman ketemuan, nggak apa-apa, cuman pegangan, nggak apa-apa, cuman senderan, nggak apa-apa, cuman pelukan, nggak apa-apa, cuman ciuman, nggak apa-apa, cuman sekali aja, nggak bakalan hamil. Nah urusannya emang urusannya udah nggak takut dosa lagi, tapi takut hamil. Teman-teman saya sekalian, setan kamu panggil kayak begitu tuh terus-terusan sampai terjadi pernikahan. Menurut kamu habis itu terus setannya yang, "Oh udah nikah nih, udah deh saya pamitan." Gitu, nggak ada ceritanya. Ada cerita. Kata setan, "Hati-hati, tungguin. Aku biarin aja. Seminggu, oke. 2 minggu, oke. 3 minggu mulailah. 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu. Teman-teman saya sekalian, mulailah terjadi pertikaian suami istri. Mulailah saling keras-kerasan suara. Mulailah saling curiga satu sama lain. Mulailah kayak yang, "Kamu kok gitu? Kamu yang kayak begitu." Mulailah saling keras hati satu sama lain. "Kok kamu gak kayak dulu sih waktu kita pacaran?" Katanya setannya, "Ya iya, soalnya kan kamu pacaran bukan sama dia tapi sama saya." Suaminya juga bilang kayak gitu, "Kamu kok gak kayak lembut kayak dulu sebelum kamu pacaran, sebelum waktu kita pacaran?" Setannya nyaut, "Ya iya, kamu pacarannya gak sama dia, sama saya." Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, setan itu kalau sebelum nikah tujuannya adalah menjerumuskan kalian dalam dosa perzinahan. Sementara kalau sesudah menikah tujuannya adalah untuk memisahkan hingga terjadi perceraian. Pernah tahu nggak kalian bahwa perceraian itu adalah sesuatu hal yang paling disenangi sama setan? Nah ini saya mau cerita nih. Cerita yang pernah disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, ada rapat Dewan Persetanan Internasional. Berdirilah iblis. Kata iblis, "Saya mau ngasih hadiah untuk setan terbaik tahun ini."
Kan Sayyidina Abi Umar guru kami. Kata Abi Umar, maka laporlah satu setan dengan bangga. Setan kan banggain diri boleh. Setan. Dia bilang, Tuhan, saya layak dapat bintang. Kenapa gitu? Karena saya nih juaranya. Apa yang sudah kamu kerjakan? Dia bilang, saya bikin seorang perempuan yang asalnya menutup rapi auratnya, perlahan-lahan dia mulai mengurangi kekecewaan terhadap orang, sampai bikin dia jadi buka-bukaan, Tuhan. Bagus, tapi bukan kamu yang terbaik, yang lain. Sebab dia bisa saja satu hari menghadiri kajian, kemudian dia tahu letak kesalahannya dan dia pun memperbaiki diri. Dia juga ya. Yang lain, saya Tuhan, kenapa kamu? Saya Tuhan bikin seorang pemuda, dia asalnya istiqomah, rajin, kemudian satu hari dia sakit hati terhadap sesuatu, akhirnya dia tinggalkan semua kebaikan. Dia pun kemudian menjadi peminum minuman keras atau pecandu narkoba zaman sekarang. Wah, bagus, tapi bukan kamu juaranya. Ada yang ngasih tahu tentang dosa ini, dosa itu, bagus, bukan kamu juaranya. Satu waktu ada seorang bilang, saya Tuhan, kamu ngapain? Saya deketi sepasang suami istri yang sedang saling sayang. Saya taruhkan dalam hatinya rasa curiga terhadap pasangannya satu sama lain, hingga akhirnya kemudian terjadilah percekcokan di antara keduanya, hingga kemudian keduanya pun saling caci mencaci satu sama lain, hingga suaminya menceraikan istrinya, padahal mereka telah memiliki begitu banyak anak dari hasil pernikahan mereka. Iblis kemudian berdiri dan berkata, kamulah juaranya. Kenapa begitu? Dosa-dosa yang lain mau disebutkan, tapi yang ini nih malah dianggap sebagai juaranya. Kenapa gitu? Si iblis berkata, sebab dosa yang lain biasanya ada penyesalan sesudahnya dan bertaubat, sementara perceraian yang ada adalah kebencian satu sama lain dan merusak generasi yang kemudian datang sesudahnya. Anak-anak yang trauma, anak-anak yang diombang-ambing dengan kebencian orang tuanya, melahirkan jiwa-jiwa yang patah, melahirkan anak-anak yang terluka bahkan dari kecilnya. Teman-teman sekalian, itu dia tujuan iblis. Maka kalau kamu nih yang merasa, kamu bilang kayak ada firasat gitu Ustazah, saya kemudian lihat HP suami, jangan-jangan itu bukan firasat, tapi itu adalah bisikan dari. Jadi saran saya nggak usah suka lihat-lihat HP suami. Padahal nggak suka ya saya ngomong gitu. Nggak apa-apa, sekedar saran. Ya kan? Jadi ibu sekalian yang saya muliakan, ngapain sih hidup dibuat susah sama urusan orang lain? Urusan orang lain gimana? Urusan suami saya itu kan urusan orang lain juga, bukan urusan kamu kok. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang suamimu lakukan. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan terhadap suami. Maka urusan suamimu kayak gimana? Urusan dia. Urusanmu adalah kamu menjadi hamba Allah yang saleh. Insya Allah. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, nih ya, orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia susah untuk meninggalkan dosa tersebut, dekati Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Gak ada cara lain deh, gak ada cara lain bu, gak ada cara lain kak. Kamu pengen jadi orang baik, cara paling gampang deketi Nabi besar Muhammad. Bersolawatlah padanya, menangis, bermunajat, bertawassullah padanya. Katakan padanya, aku umatmu wahai Rasul, tolong
tolongin kami wahai Rasul. Apapun aja dosa yang sedang kamu rasakan, misalnya dosa riba, dosa seneng banget sama pinjaman online, utang lagi, padahal mau buat beli apa? Beli baju seragam maulid. Kamu kok sampai utang kayak begitu, mau apaan? Mau beli panci. Udahlah Bu, makanan enak tuh gak tergantung pancinya. Udah, kalau gak mampu beli panci yang bagus, kalau kamu pinter masak, panci gak bagus juga masakannya enak. Betul begitu? Udah, hilangkan keinginanmu buat beli panci baru. Kalau nggak ada duitnya, ya kan gitu ya? Udah. Tapi kan ustazah tuh, biar orang itu tuh punya begini, punya begitu, punya begini, punya begitu, biar saya juga dihargai. Itu pemikiran yang salah. Bu, yang suka-suka kredit panci nih, ibu apa nenek-nenek? Nilaimu tuh bukan ada pada pancimu. Nilaimu itu tidak ada pada bajumu. Nilaimu itu tidak ada pada tasmu, bukan pada sepatumu, bukan bahkan seberapa besar rumahmu, bukan bahkan seberapa mewah mobilmu. Tidak, teman-teman sekalian. Nilaimu ada pada hatimu. Hati yang dipandang Allah SWT dengan pandangan rahmat. Ianya adalah manusia yang mulia di sisi Allah SWT. Kalau kamu pengen jadi seseorang yang dipandang Allah dengan pandangan rahmat, maka deketilah Nabi Muhammad. Sebab ia terutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nilaimu ada pada hatimu, teman-teman sekalian. Nilaimu ada pada hatimu, bukan pada apa yang kamu pakai. Gak ada. Jadi sekalian, kamu apa peduli sama apa yang saya pakai? Betul gak? Kamu peduli gak? Saya hari ini pakai hijau, pakai merah, pakai kuning, pakai biru. Kamu peduli gak? Misalnya gitu, ternyata baju yang saya pakai harganya sangat murah. Kamu peduli gak? Gak peduli gak? Apakah kalau kamu melihat saya pakai tas yang palsu, KW misalnya, apakah kamu gak mau dengerin saya bicara? Kamu gak peduli terhadap apa yang saya pakai, karena kamu tahu nilai saya bukan pada apa yang saya pakai. Sama saya juga, saya gak peduli nih yang hadir di sini nih mau pakai baju apa gitu, berapa mahal, berapa murah gitu, saya gak peduli. Sebab saya melihatmu sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab saya melihatmu sebagai orang-orang yang memerlukan syafaat Nabi Muhammad. Sebab saya melihatmu sebagai orang-orang yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Karenanya saya menyayangimu. Karenanya saya menyayangimu. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar. Saya bahkan gak peduli berapa berat badanmu. Saya gak peduli berapa tinggi badanmu. Saya gak peduli seberapa mancung hidungmu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun kamu yang hadir di majelis ini, saya sayang padamu. Karena kamu adalah umat Nabi Muhammad yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Dan karena di hatimu adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan menyayangimu saya mungkin disayang oleh Allah. Dengan menyayangimu saya berkemungkinan disayang oleh Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, ini jika pandangan saya aja kayak begitu, bagaimana dengan pandangan Nabi Muhammad? Bagaimana pula dengan pandangan Allah? Sungguh gak ada artinya. Berapa mahal bajumu gak ada artinya. Berapa mewah mobilmu gak ada artinya. Jika bahkan kamu seumur hidup gak pernah punya rumah sekalipun, gak masalah.
disampaikan oleh para ulama. Jadikan dunia cukup di tanganmu saja, jangan pernah masukkan ia ke dalam hati. Biarkan hatimu cukup untuk Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Sekali lagi, siapapun darimu yang terjebak dengan dosa-dosa dan kamu sulit sekali untuk menghindarinya, dosa apapun itu, termasuk dosa benci sama orang. Kamu pikir nggak dosa apa benci sama orang? Katanya para ulama gini, kamu kalau datang benci sama orang, kamu pikir gini aja, orang itu bisa jadi ahli neraka, bisa jadi ahli surga. Yang kamu benci tuh pasti salah satu. Imam wa min ahli jannah wa imam wa min ahli. Bisa jadi dia adalah ahli surga, bisa jadi dia adalah ahli neraka. Kan begitu? Kamu benci nih sama orang, sebel banget pokoknya, benci banget dah. Itu orang pasti salah satu dari ahli surga atau ahli neraka. Mohon maaf kalau dia ahli neraka, ngapain kamu benci segitunya sama ahli neraka? Biarin di akhirat tuh. Ya kan begitu? Kamu mestinya gak benci sama dia gitu, akan tetapi kamu kesian. Ahli neraka loh dia, misal andai dia ahli neraka gitu, kamu seharusnya kesian kan sama dia. Ahli neraka loh teman-teman, kamu gak kesian? Kesian banget kan? Atau dia ahli surga? Kalau dia ahli surga, teman-teman cerita sekalian, kuat loh kamu benci sama dia. Kamu benci sama ahli surga, kuat loh. Betul apa enggak? Jangan-jangan ternyata dia adalah wali min auliyaillah. Ternyata dia adalah kekasih dari kekasih Allah SWT. Kamu benci sama dia, bikin kamu dibenci sama Allah SWT. Sebab kata Allah, "Ma'adali waliyan faqad adantu bil harb." Siapa yang memusuhi salah satu dari kekasihku, berarti dia sedang ngajak perang denganku. Berani kamu diajak perang sama Allah SWT? Nggak berani. Teman-teman saya sekalian, dan lagi pula kamu sebagai pembencinya, kamu salah satu dari orang. Kamu bisa jadi ahli neraka, kamu bisa jadi ahli surga. Kalau kamu ahli surga, sifat membenci orang lain itu nggak pantas buat calon ahli surga. Kalau kamu ternyata ahli neraka, seribu sekalian, kamu ternyata ahli neraka. Kalau kamu ternyata ahli neraka, seharusnya kesibukanmu untuk memperbaiki diri sehingga di akhirat nggak jadi ahli neraka membuatmu sibuk sampai tidak sempat membenci siapapun. Bukankah begitu? Kalau saya tahu bahwa nanti di akhirat saya ahli neraka, saya nggak akan berani untuk membenci siapapun. Yang saya akan lakukan adalah terus-menerus berusaha beristighfar kepada Allah SWT, sehingga mudah-mudahan Allah menggantikan catatan saya dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kalau ternyata saya adalah ahli surga, sifat membenci yang ada di dalam hati saya nggak pantas buat menjadikan saya ahli surga. Sehingga kalau ternyata saya adalah calon ahli surga, saya akan bertanya pada diri saya sendiri, wahai diri, kamu calon ahli surga tapi kamu benci sama dia. Jangan-jangan ini adalah pertanda bahwa sebenarnya kamu bukan calon ahli surga, sebab pekerjaanmu tidak pantas sebagai calon ahli surga. Jangan pernah benci siapapun. Tapi susah Ustazah, setiap lihat mukanya tuh keingetan semuanya. Benci banget dah saya sama dia Ustazah. Gara-gara dia tuh rumah tangga kami hancur. Makanya seorang perempuan, teman-teman sekalian, deketi Nabi Muhammad, deketi Nabi, deketi Nabi, bertawassullah padanya, bersolawatlah padanya, katakan padanya, ya Rasulullah, saya umatmu
Durrafah, pemilik hati yang tidak tega. Sebab Nabi Muhammad pemilik hati penuh sayang, penuh cinta terhadap siapapun saja dari umatnya, bahkan para pendosa. Bahkan para pendosa, ketika Nabi Muhammad meletakkan tangannya di hati orang tersebut, di dada orang tersebut, Allah pun segera mengubah hatinya menjadi seindah-indah hati. Dekati Nabi. Innal habib al-Mustafa Sesungguhnya sang kekasih, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia pilihan Allah yang satu ini bernama Muhammad. Baginda kita Nabi besar Muhammad, Durrafah, pemilik hati yang penuh kasih, Waduwafa, pemilik kesetiaan. Gak ada yang lebih setia daripada Nabi Muhammad. Setia kepada Allah, selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Nabi Muhammad tuh gimana gak dicinta coba sama Allah? Dikasih senang, beliau dengan tersenyum bilang alhamdulillah, makasih ya Allah. Dikasih sakit, Nabi Muhammad dengan tersenyum juga, meskipun merasa sakit, bilang alhamdulillah la kulli hal, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan padaku. Dikasih kenyang, alhamdulillah, makasih ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu. Dikasih lapar, alhamdulillah ya Allah, aku jadi begitu mudah mengingat-Mu. Nabi Muhammad setia semua. Dan yang menyenangkan, Nabi Muhammad setia kepada kita umatnya. Bu, nyari orang setia zaman sekarang susah. Karena ya sama, nyari laki-laki setia susah, nyari perempuan setia juga. Laki-laki banyak yang tergoda sama perempuan yang lain, perempuan banyak yang tergoda sama hal yang lain. Hati-hati, laki-laki mudah terpesona sama wanita, hati wanita mudah terpesona sama harta. Sama-sama gak setia, betul. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi Muhammad setia. Makanya memang paling enak hubungan sama Nabi Muhammad aja udah. Paling enak deket sama Nabi Muhammad aja udah. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Jangan sampai kamu sebelum nikah dekat sama Nabi Muhammad, begitu udah nikah nih segala-gala suami kamu semua urusannya, udah gak deket lagi sama Nabi Muhammad. Dulu kalau lagi qiyam tuh, kalau lagi ucap salam sama Nabi Muhammad kayak kangen gitu sebelum nikah sama suami ini. Begitu habis nikah sama suami gitu kayak dengerin Nabi Muhammad kayak biasa-biasa aja gitu. Sebab yang dia pikirin suamiku. Kayaknya tuh suaminya adalah segalanya gitu dalam kehidupannya. Enggak gitu. Kamu kalau kayak gitu caramu mengerjakan kehidupan, kamu hanya akan terus-terusan dikecewakan. Percayalah pada saya. Kalau kamu dalam hidup suka meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya karena apapun atau karena siapa
mengecewakan karena ujian tuh selalu datang dari arah yang paling kamu sukai. Kalau seorang perempuan terlalu cinta sama suaminya, ujiannya akan asalnya dari sana. Lihatin aja. Kalau seorang perempuan terlalu cinta sama harta, duit, mau yang dipikirin, dia akan ujiannya datangnya dari sana. Kalau seorang perempuan cintanya sama anaknya luar biasa, sampai takut banget kehilangan anaknya, takut banget anaknya kenapa-napa, ujian itu akan berasal dari sana. Karena ujian akan datang dari arah yang paling kamu sukai. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenapa begitu? Biar kamu paham sama urusan sebenarnya. Urusan sebenarnya seperti apa? Urusan sebenarnya adalah gak ada yang lebih penting daripada Allah dan Rasulnya. Itu urusan sebenarnya. Maka jangan pernah mau meninggalkan Nabi Muhammad karena siapapun atau karena apapun. Nabinya udah begitu sama kamu. Nabi itu udah begitu sama kita. Setia luar biasa. Lagi susah setia, lagi senang setia. Malam Isra Mi'raj yang diingat kita umatnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ketika Allah ucap salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ucap salam kepada Nabi Muhammad. Habisnya Nabi Muhammad mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah balas salamnya Nabi Muhammad dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi di atas Sidratul Muntaha ingat kita umatnya. Segera Nabi Muhammad berkata, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, salam darimu jangan hanya untukku, tapi berikan pula kepada umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Nabi gak pernah lupa sama kita. Di atas Sidratul Muntaha aja ingat sama kita, teman-teman. Nabi saat sakaratul maut mau dijemput sama malaikat Israel, pertanyaan Nabi, wa man li ummati ba'di ya Jibril, kalau saya meninggal dunia umat saya pasti apa wahai Jibril? Kamu yang diingatnya, kita yang diingatnya, setia luar biasa. Nabi Muhammad setia sampai akhir umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqulanna illa ma adina rahman wa qala sabiqun. Di hari akhirat nanti di padang mahsyar, semua nabi-nabi, semua wali-wali, semua manusia, gak ada yang diizinkan berbicara illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bicara selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba, dan mereka hanya berkata dengan perkataan yang benar. Gak ada yang ngomong di padang mahsyar, diam semuanya ketakutan. Yang bicara hanya para nabi, yang bicara hanya para rasul, yang bicara hanya para wali. Apa yang mereka bilang? Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, la tasma'u illa hamsa, la tasma'u illa hamsa. Di hari akhirat nanti nggak akan terdengar suara kecuali suara desisan belaka. Kedengarannya cuma kayak kenapa gitu? Semua nabi, semua wali, semua rasul hanya berkata, ya Allah, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Semua orang, bahkan para nabi, menjadi egois, hanya memikirkan selain dirinya sendiri, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebagai manusia paling setia, hari itu hanya suara Nabi Muhammad yang terdengar berbeda. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Saat amalmu ditimbang, semua orang nafsi. Hanya Nabi Muhammad yang menunggu ketika amal umatnya ditimbang. Ketika kamu melewati jembatan Sirat, tidak ada sesiapapun yang menunggumu, teman-teman. Akan tetapi Nabi Muhammad menunggumu di ujung
sebaiknya kesetiaan dibalas dengan kesetiaan? Tidakkah sebaiknya kesetiaan kau balas pula dengan kesetiaan? Jangan pernah tinggalkan Nabi untuk apapun dan untuk siapapun. Kamu ninggal sholat berarti kamu ninggal Nabi. Kamu buka penutup aurat artinya kamu tinggal Nabi. Kamu meninggalkan suamimu dan kamu tertarik dengan laki-laki yang lain, meninggalkan yang halal untuk mencari yang haram, kamu telah meninggalkan Nabi Muhammad. Kamu dekat dengan riba, kamu telah meninggalkan Nabi Muhammad. Semua aturan-aturan yang diaturkan oleh Nabi Muhammad adalah karena Nabi Muhammad harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Maka jangan pernah tinggalkan Nabi untuk siapapun. Jangan pernah tinggalkan Nabi untuk apapun. Teruslah ada di Siratal Mustaqim, teruslah ada di belakang Nabi Muhammad. Yang sabar teman-teman, yang sabar. Hidup memang gak selalu mudah. Mau kamu jadi orang muslim atau kamu keluar dari Islam sekalipun, bukan berarti hidup menjadi mudah. Enggak. Hidup memang gak pernah ideal buat siapapun. Apakah kamu berpikir kalau kamu tidak berada di jalan ini, kamu gak bakalan sakit? Sakit juga. Akan tetapi kalau tidak di jalan ini, tidak di belakang Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, kamu sakit saja, tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu di atas muka bumi ini ada di belakang Nabi Muhammad, kamu sakit tapi kamu bersama Nabi Muhammad, kamu sulit tapi kamu bersama dengan Nabi Muhammad, kamu mungkin dibenci orang tapi kamu bersama dengan Nabi Muhammad, dan kelak kebersamaan dengan Nabi Muhammad akan dibayar Allah dengan kebersamaan dengannya di akhirat. Saat itu kamu melihat segala apa yang kamu lakukan di atas permukaan bumi ini, dari kesabaranmu menjalankan perintah Allah, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan saat wajahmu dapat melihat wajah Nabi Muhammad, dibandingkan dengan saat ketika telingamu mendengar suara Nabi Muhammad, dibandingkan dengan saat hidungmu dapat mencium wangi Nabi Muhammad, dibandingkan dengan saat kakimu melangkah di belakang Nabi Muhammad, dibandingkan dengan saat kamu dapat bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad. Andai kamu tahu balasan itu teman-teman sekalian, kamu akan melihat sakitmu di dunia gak ada artinya apa-apa. Kamu akan lihat dibenci di atas muka bumi ini oleh seseorang gak ada artinya apa-apa. Kamu akan lihat semua susah, semua pedih, semua luka di atas muka bumi ini ditinggalkan oleh siapapun gak ada artinya selagi kamu telah dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Setialah kepada Nabi Muhammad. Setialah. Adik-adik, saat kamu memutuskan untuk pacaran, artinya kamu tidak setia dengan Nabi Muhammad. Kamu artinya memilih setan daripada Nabi Muhammad. Nah istri, ketika kamu durhaka sama suamimu, artinya kamu meninggalkan Nabi Muhammad, lebih memilih setan daripada Nabi Muhammad. Bu, ketika kamu jahat sama anakmu, kamu cubit, kamu pukul, kamu hina anakmu, kamu kata-katain anakmu, bahkan kamu sebut dengan nama yang ada di kebun binatang sana itu, teman-teman sekalian, kamu artinya lebih memilih setan daripada Nabi. Jangan, kamu hanya akan menyesal nanti. Jangan pernah mau putus dari Nabi besar. Insya Allah. Yuk kita sama-sama perbaiki diri. Mari di akhir majelis ya, 5 menit, 10 menit kita akan baca sholawat bersama-sama. Kita minta sama Allah, kita
Mudah-mudahan ada pandangan Nabi Muhammad mengarah kepada kita sekalian, membersihkan hati-hati kita, mensucikan jiwa-jiwa kita. Semoga ada syafaat Nabi Muhammad, menjadikan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, hingga kita keluar, hingga kita masuk tempat ini bawa dosa, keluar sudah tidak ada lagi dosa yang tersisa. Allahumma ighfir lana bi barakati Muhammad, Allahumma ighfir lana bi barakati Muhammad, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basyiran nadhira. Allahumma ighfir li bi barakati sayyidina Muhammad, Rabbi ighfir li bi barakati Muhammad, Rabbi ighfir li bi barakati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini dengan segala kelemahannya terhadap dosa-dosa, dengan segala ketidakmampuannya menata hati, tariklah mereka semua. Ya Allah, sebab kami semua adalah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, muliakan kami. Ya Allah, angkat kami dari jeratan-jeratan dosa kami. Ya Allah, angkat kami dari lembah-lembah dosa kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua taubatan nasuha. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua taubatan nasuha. Ya Allah, yang sungguh-sungguh di antara kami meminta ampun, karuniakan padanya ampunan-Mu. Ya Allah, yang belum sungguh-sungguh kepadamu meminta ampun, maafkan dia. Ya Allah, karena dia belum mengerti permasalahan yang sesungguhnya. Dia belum mengerti apa yang akan dia jelang jika Engkau tidak memaafkannya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jika Engkau lihat di hati yang berkumpul di tempat ini, ada hati yang sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu, maafkanlah segala dosa-dosanya. Ya Allah, jika Engkau lihat di antara kami ada orang-orang yang dia belum sungguh-sungguh, hanya mendengarkan ini sambil lalu belaka, kami mohonkan padanya, ampunilah dia. Ya Allah, dia belum paham terhadap masalah dari dosa-dosanya. Ya Allah, dia belum paham bahaya apa yang akan Kau berikan padanya saat dia masuk ke dalam alam kuburnya. Dia belum mengerti seperti apa nasibnya saat dia pulang kepadamu dan sampai di padang mahsyar dengan beban dosa-dosanya. Allahumma ya Allah, ampunilah semuanya. Ya Allah, ampunilah semuanya. Ya Allah, yang sudah paham ataupun yang belum paham, karuniakanlah taubatan nasuha. Ya Allah, kepada semua yang hadir di tempat ini, yang sudah mengerti ataupun yang belum mengerti. Ya Allah, karuniakanlah kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti, yang sudah cinta ataupun yang belum cinta padanya. Ya Allah, jangan biarkan seorang pun di antara kami menyesal di akhirat nanti. Ya Allah, yang sudah cinta ataupun yang belum cinta, kumpulkan semuanya dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada siapapun di antara kami. Ya Allah, yang mengertinya nanti. Jangan. Ya Allah, meskipun dia belum mengerti, taubatilah ia. Ya Allah, tetapkanlah ia sebagai orang-orang yang kelak akan bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah semua dosa. Ya Allah, kami tahu
dosa kami tidak kecil ya Allah. Kami tahu dosa kami tidak sedikit ya Allah. Kami tahu di antara kami ada orang-orang yang apabila dibuka aibnya di akhirat nanti layak membuat daging wajahnya bersentuhan pada hari itu karena malu. Allahumma ya Allah, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Bukankah dosa kami sebesar apapun apabila dilempar dalam lautan ampunanmu, ia hanyalah buih, ia hanyalah buih, ia hanyalah buih belaka. Maka ampunilah semua buih ini ya Allah. Ampunilah semua buih ini ya Allah. Tentang dosa-dosa kami ya Allah, hapuskanlah semuanya ya Allah. Catatan dosa-dosa kami ya Allah yang telah tertulis sejak kami balik ya Allah, tak ada yang tertinggal sedikit pun. Ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Hingga kelak di akhirat kami dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hingga kelak di akhirat mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Hingga kelak di akhirat nanti telinga kami mendengar suara Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan ada siapapun di antara kami yang iman tercabut dalam hatinya. Jangan ada siapapun di antara kami yang kau biarkan terputus dari Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة القلوب بكل سوء وبنية الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين وسلم. أن الله يشفينا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعطي كل سائل منا ومن وصولا ومأمونا على ما يرضي الله ورسوله يفتح الأخبار عليهم ويحكمنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ما تدعاه إلى حضرة الله. الفاتحة. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.